Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat honorer di tanah air, kembali bersama kami Independent Channel yang akan memberikan informasi terkini tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Komisi 10 tentang panja guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Sebelum kami lanjutkan, mohon dukungannya untuk subscribe, like, and comment. Juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update video terbaru kami. Alhamdulillah, kita hari ini mendapatkan kabar baik bahwa Komisi 10 membentuk panja tentang pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Kita bisa lihat di sini ada unsur 5 pimpinan yang akan membahas bagaimana solusi alternatif yang akan dibahas dalam panja tentang pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN, dibantu oleh unsur anggota. Semoga niat baik dari Komisi 10 ini bisa menjadi alternatif solusi untuk pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Panitia yang terbentuk ingin mengetahui dan memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan. Apakah persebaran GTK honorer sudah merata? Apakah GTK honorer sudah memiliki standar nasional pendidikan di dalam pembangunan pendidikan nasional dan guru serta tenaga kependidikan yang sejahtera? Untuk rapat panitia kerja pertama yang dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN, yaitu ingin mengetahui pandangan terhadap para pakar hukum tata negara, yaitu bagaimana posisi strategis pendidikan dalam tata perundangan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah ada peraturan perundangan yang mengatur khusus implementasi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, 2, dan 4 jika dikaitkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana analisis kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer dari waktu ke waktu? Bagaimana analisis aturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan dalam pengangkatan guru dan tenaga kependidikan menjadi ASN? Semoga apa yang dilakukan oleh Komisi 10 dengan membentuk panitia kerja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN bisa berjalan lancar dan membuahkan hasil. Mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatannya. Permasalahan juga terjadi di dalam tata kelola LPTK. Di samping itu, adanya permasalahan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai pembagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini terdapat permasalahan nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer menjadi cukup banyak, baik yang direkrut oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, bahkan juga direkrut oleh sekolah itu sendiri.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru, terutama guru PNS yang berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten kota, per jenis pendidikan, per jenjang pendidikan, per jalur pendidikan, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga terjadi karena prediksi adanya guru PNS yang memasuki masa pensiun. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, masih juga terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan pusat dan daerah, pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang belum ramah untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 memandang perlu untuk melakukan pengawasan berdasarkan amanat undang-undang dengan membentuk panitia kerja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memastikan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki standar nasional pendidikan di dalam pembangunan pendidikan nasional, dan guru serta tenaga kependidikan yang sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN hari ini ingin mendapatkan pandangan dan masukan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepada para pakar hukum tata negara, bagaimana posisi strategis pendidikan dalam tata perundangan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Yang kedua, apakah ada peraturan perundangan yang mengatur khusus implementasi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, 2, dan 4 yang dikaitkan dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Yang ketiga, bagaimana analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang keempat, bagaimanakah analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN? Kepada para pakar pemerintahan, kami mohonkan beberapa pendapat mengenai bagaimana peran GTK honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia, kemudian bagaimana sistem penganggaran yang ideal untuk tenaga P3K dari pusat, pemerintah, dan daerah. Yang ketiga, apakah pemerintah dianggap sudah cukup untuk melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak? Kepada para pakar administrasi negara, kami ingin mendapatkan diberikan di daerah, kemudian daerah yang kemudian mendistribusikan kepada pegawai-pegawainya. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana asal anggaran ini, sebetulnya asal anggaran ini pun pemerintah pusat. Jadi menurut saya sama saja ketika misalnya soal GTK ini langsung ditekel pembiayaannya dengan APBN. Hanya soal teknis bagaimana nanti dilewatkan melalui provinsi atau melalui kabupaten kota, itu cuma teknis manajerial pemerintahan yang ada di tingkat daerah. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa politik anggaran pendidikan seharusnya berada pada level pemerintah pusat. Karena ini resiko dari sistem negara kesatuan yang kita anut, di mana sebetulnya the ultimate power atau kewenangan inti pemerintahan sebetulnya di pemerintah pusat. Sedangkan daerah itu cuma dilimpahi dan sebagainya, yang kesemuanya adalah berada di tangan pemerintah pusat. Sekalipun dengan metode desentralisasi, dekonsentrasi, atau medebewin atau apapun, itu tetap memungkinkan daerah untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, semua orang paham bahwa
pendidikan sebetulnya menjadi kewajiban konstitusional. Itu hampir di negara manapun, kecuali negara-negara yang mungkin dengan sistem yang berbeda, federalisme barangkali, atau negara-negara lain dengan sistem yang berbeda. Tetapi dengan sistem yang kesatuan ini, maka menurut saya kalau kewenangan GTK diserahkan ke daerah itu tindakan politik yang serampangan. Kenapa begitu? Karena kemampuan daerah itu berbeda-beda. Ada daerah yang mampu, misalnya katakanlah Kota Semarang, itu mudah mengadakan tambahan GTT atau PTT. Tetapi bagaimana dengan kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah yang barangkali PAD-nya tidak banyak, seperti di misalnya kayak di Pemalang, kayak di Brebes, mungkin daerah-daerah yang di Jawa Tengah misalnya itu termasuk daerah yang kualitas ekonominya berada di posisi di bawah dari 35 kabupaten kota. Oleh karena itu menurut saya kalau itu dilepas ke daerah, maka jelas disparitasnya akan tinggi, kualitasnya akan berbeda, standar kompetensinya akan berbeda, akhirnya pendidikannya jomplang. Ada yang kota begitu maju, tapi ada kabupaten yang begitu tertinggal karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Beda. Oleh sebab itu, ini seharusnya ditarik ke pusat, pemerintah yang melakukannya, kemudian nanti persoalan-persoalan mengenai kedaerahan, nanti pemerintah daerah nanti berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Negeri. Karena hal ini menurut saya akan lebih baik dan dapat cepat diselesaikan daripada kemudian berlarut-larut di daerah lagi. Nah, mengenai proses pengadaan jadi yang pertama, yang ideal Bu Ketua dan Bapak Ibu anggota Parlemen, pertama adalah wewenang dan penerimaan pegawai non-PNS dan non-PPK untuk keperluan lebih dari 1 tahun berada pada pemerintah. Pemerintah daerah tidak berwenang melakukan penerimaan pegawai kontrak di atas 1 tahun dengan alasan apapun. Jadi sejak nanti kebijakan ini keluar, Bu Ketua dan Bapak Ibu Parlemen, dilarang kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengangkat guru tenaga pendidikan di atas 1 tahun. Jadi sebaiknya mereka harus diberikan, kalau tidak diberikan sanksi. Kedua, syarat dan prosedur diatur di pemerintah, diatur oleh peraturan pemerintah, dan syarat dan penerimaan berada pada pemerintah. Jadi pemerintah daerah hanya diberikan petunjuk pelaksanaan terkait jamin hak untuk memperoleh pendidikan. Menurut saya pemerintah pusat itu yang jauh lebih layak untuk mengelola kewenangan pendidikan ini, tentu dengan berbagai macam variasi kebutuhan yang diperlukan. Karena tadi yang disampaikan 500-an sekian triliun untuk 20% APBN tentang kualitas guru, tenaga pendidikan, kurikulum,